Oke, selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 5 pada kali ini akan mempresentasikan hasil report kelompok kami terkait persiapan kuliah lapangan terpadu yang beranggotakan sebagai berikut. Bisa di next dulu. Oke, yang pertama kita membahas terkait geologi regional dari lokasi penelitian kami yaitu Telaga Ngebel yang berada di Desa Ngebel, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo di Jawa Timur yang berada pada elevasi sekitar 900 mdpl. Untuk sebelah kiri ini merupakan peta geologi dari lokasi penelitian kami yang berada pada zona Solo yang didominasi oleh morfologi vulkanik quarter yang dipengaruhi oleh subduksi lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Struktur utara dari Telaga Ngabel sendiri ini mengikuti tren Meratus yang berarah NSW dan tren Jawa yang berarah timur barat yang merupakan bagian dari kompleks vulkanik Wilis yang mengalami evolusi vulkanisme kuarter dan membentuk maar Jering Patuk, Banteng, serta maar Ngebel. Hidrologi regional ini didominasi oleh produk vulkanik kuarter, meliputi lava andesit, bereaksi vulkanik, aglomerat, tuff, dan endapan piroklastik dengan satuan utama morfonit ngebel dan morfoset Jering Patuk Banteng. Next. Oke, ini adalah metode MT. Jadi nanti kita akan jelaskan terkait metode-metode geofisika yang akan digunakan dalam praktik kuliah lapangan terpadu di uh, Nobel. Nanti kita akan jelaskan terkait target akuisisinya juga. Jadi metode MT ini nanti kita akan mengukur struktur yang ada di bawah permukaan berdasarkan distribusi resistivitas dengan mengukur hubungan antara medan listrik dan medan magnet. Dengan analisis impedans, resistivitas semu, dan fase di berbagai frekuensi atau period, metode MT ini bisa mengidentifikasi struktur geologi regional yang menjadi target akuisisi MT kita, di mana ada struktur geologi berupa patahan dan sesar yang berada di sekitar telaga Ngepal. Untuk desain akuisisinya sendiri nanti kita akan menggunakan panjang lintasan 7 km dengan 10 titik dan spasi antar titik sekitar 800 meter. Frekuensi yang kita gunakan adalah di 0,01 Hz dengan alat yang digunakan adalah Phoenix MTU 5C. Next, kita coba lihat hasil dari prakultur yang telah kami lakukan, di mana ini adalah beberapa dokumentasi terkait kegiatan prakultur yang kita lakukan di ITS dengan alat yang sama. Next, ini adalah contoh-contoh kami mengolah data MT yang telah diberikan oleh asisten. Next, next. Nah, ini ada beberapa analisis juga kami lakukan di Prakultur MT kemarin. Nah, ini untuk evaluasinya yang pertama adalah jumlah orang yang terlibat dalam pembentangan alat coil itu terlalu banyak sehingga kurang efisien dan kurang waktu dalam pemasangan. Nah, nanti kita coba untuk batasi dalam pemasangan coil itu eh, ketat, jadi nanti dalam pemasangan bisa lebih efisien. Untuk operator disarankan adalah orang yang perempuan karena tenaga yang lain, tenaga yang cowok bisa digunakan untuk pemasangan coil yang lebih berat. Untuk coil HZ kita pas prakultur itu belum bisa untuk dengan stabil ya, menancapkan atau menanamkan dengan stabil. Untuk solusinya kita bisa gunakan pertangan untuk eh, penanamannya lebih mudah untuk coil tersebut. Aja. Oke, seperti itu untuk prakultur yang di metode MT. Next saja. Next untuk metode GPR. Nah, GPR ini merupakan metode elektromagnetik aktif digunakan investigasi bawah permukaan secara non-destruktif dengan resolusi tinggi dengan GPR Mala dengan frekuensi 160 MHz dan 670 MHz. Target akuisisi GPR pada Coulter itu untuk investigasi dangkal dengan resolusi tinggi guna mengidentifikasi kondisi struktur permukaan itu meliputi evaluasi kerusakan struktur pintu air, kondisi tanggul, serta deteksi zona bidang gelincir untuk mendukung mitigasi risiko. Untuk desain akuisisinya bisa dilihat pada gambar dengan parameter area itu
dalam 3 area 200 meter persegi dan satu area 800 meter persegi dengan jumlah line 16 sampai 20 line setiap area. Untuk spacingnya itu 3 sampai 5 meter. Estimasi pengukuran 10 menit. Alat yang digunakan adalah GPR Malanix. Dan ini untuk hasil prakuter kemarin. Ini untuk hasil dari filtering dari data yang dihasilkan. Next. Nah, untuk evaluasi akuisisi sendiri itu yang pertama, kondisi lalu lintas cukup padat. Nah, akuisisi tersebut dapat dilakukan pada waktu lintas yang lebih lenggang dan dibantu dengan anggota kelompok untuk mengawasi kondisi sekitar serta menghentikan pengukuran sementara apabila kondisi lalu lintas sedang tidak memungkinkan. Kemudian lurus jadi sedikit yang berbelok. Nah, dapat diatasi dengan lintasan dapat dibagi menjadi beberapa line yang tetap lurus sesuai kondisi lapangan. Kemudian diberikan penanda titik awal dan titik akhir. Kemudian kendala berikutnya terdapat polusi tidur yang cukup tinggi yang membuat jalannya malah tidak stabil. Dapat dilakukan kecepatan akuisisi diperlambat saat melawan polusi tidur dan lebih berhati-hati. Kemudian waktu menjalankan malah sempat beberapa kali terhenti dapat diakibatkan radar gram pada salah satu data terdapat ringing. Solusinya dilakukan pengecekan kembali sebelum akuisisi, kemudian memastikan roda malah berjalan dengan baik tanpa terganggu. Next. Nah, untuk metode selanjutnya adalah mikrotremor. Metode mikrotremor ini merupakan metode untuk merekam getaran alami permukaan tanah atau ambient vibration yang berasal dari sumber alami maupun aktivitas manusia. Dengan alatnya itu ada Smart Swallow dan Sri. Untuk target akuisisi MTR sendiri digunakan untuk mengarakterisasi kondisi bawah permukaan melalui parameter kecepatan gelombang dasar rata-rata hingga kedalaman 30 meter PS30 sebagai indikator kelakuan material dan klasifikasi situs. Nah, profil VS ini dapat diperoleh dengan memanfaatkan pendekatan joint inversion dengan seismik refraksi model awal, kemudian mengevaluasinya dengan metode FAST untuk meningkatkan ketelitian untuk menentukan kedalaman batuan dasar dan mengidentifikasi batas litologi yang berpotensi menjadi bidang gelincir. Nah, untuk desain akuisisi sendiri dengan parameter dengan areanya kurang lebih 4 km persegi. Kemudian jumlah titiknya ada 160 titik, spacingnya itu 30 meter, durasi pengukuran 45 sampai 60 menit. Alat yang digunakan ada dua, yaitu Sri dan Smart Solo. Next. Nah, ini hasil dari prakutar mikrotremor dengan data-datanya dan akuisisi dari single dan eh, multi. Kemudian untuk evaluasi dan saran dari prakutar kemarin itu yang pertama lokasi titik kurang strategis terutama pada single station yang itu karena banyaknya noise. Yang sarannya sendiri perlu dilakukan cek kondisi terlebih dahulu sebelum melakukan akuisisi dan membuat plan B untuk mengatasi kendala. Kemudian susah mendapat sinyal antena untuk alat seri. Nah, dapat dilakukan cek kondisi fisik alat dan juga pemasangan kabel apakah sudah tepat atau belum. Kemudian waktu akuisisi molor karena kelompok lain itu diperlukan ada kemalaran minor untuk lebih survei atau cek sebelum akuisisi. Kemudian untuk belum mengetahui akuisisi MTR dan cara penggunaannya dapat membaca modul dan belajar tentang metode MTR. Next. Oke, selanjutnya metode AR. Metode ini bekerja dengan cara menginjeksikan arus listrik ke dalam tanah melalui elektroda arus dan mengukur beda potensialnya. Nah, dari nilai resistivitas semu yang diperoleh, kemudian diproses melalui metode inversi untuk menghasilkan model distribusi resistivitas yang sebenarnya. Sehingga dapat dilakukan identifikasi variasi litologi, zona pelabuhan, rekaan, akuifer, dan lain sebagainya. Nah, tujuan dari akuisisi ERT ini yaitu untuk mengidentifikasi variasi litologi serta mendeteksi keberadaan bidang tergelincir di sekitar telaga ngebel nantinya. Next. Nah, berikut merupakan lintasan 1 dan 2, di mana di sini dapat 2 lintasan pada saat prakluter. Next. Langsung ke evaluasi kendala. Nah, evaluasi yang pertama yaitu lupa membawa karet. Solusinya yaitu membuat checklist perlengkapan sebelum berangkat agar seluruh alat tersedia. Lalu yang kedua,
saat bentak kabel disesuaikan dengan langsung dengan letak elektroda. Solusinya yaitu menyesuaikan bentang kabel dengan posisi elektroda sejak awal pemasangan agar tidak tertarik atau tertegang. Lalu yang ketiga, saat pemasangan elektroda perlu diperhatikan agar masuk lebih dalam ke dalam tanah. Nah, untuk solusinya memastikan elektroda tertanam dengan baik pada tanah dan memiliki kontak yang optimal. Kendala keempat yaitu memastikan pemasangan elektroda benar, yaitu jauh dari batu, beton, dan akar. Lalu yang kelima, dekatkan kabel dengan elektroda yang sudah dipasangkan agar mencegah terlepasnya kabel. Next, metode selanjutnya. Oke, selanjutnya metode FAST, di mana pada penelitian ini kami menggunakan metode FAST, yaitu sebuah metode geolistrik resistivitas yang bertujuan untuk mengetahui variasi nilai resistivitas batuan terhadap kedalaman. Nah, prinsip kerjanya adalah dengan menginjeksikan arus listrik ke dalam tanah menggunakan elektroda arus, kemudian mengukur beda potensial melalui elektroda potensial. Nah, dari hasil pengukuran tersebut diperoleh nilai resistivitas semu yang selanjutnya diolah menjadi model resistivitas bawah permukaan. Nah, pada penelitian ini, target akuisisi phase adalah untuk mengidentifikasi perubahan litologi secara vertikal, mengkarakterisasi lapisan batuan, serta mendeteksi zona lemah yang berpotensi menjadi bidang gelincir. Nah, hasil interpretasi dari metode phase kemudian akan dikorelasikan dengan nilai VS30 yang diperoleh dari metode mikrotremor, dan juga diintegrasikan dengan metode geofisika lainnya agar model bawah permukaan yang dihasilkan memiliki tingkat akurasi yang lebih baik. Nah, berikut juga ditampilkan peta desain akuisisi metode phase pada prakultur nanti, di mana parameter akuisisinya yaitu direncanakan 16 titik phase yang tersebar pada area sekitar lebih kurang 3 km persegi dengan bentang kabel 100 sampai 200 meter dengan target investigasi yang ingin dicapai berada pada kedalaman sekitar 50 sampai 100 meter. Nah, seluruh pengukuran dilakukan menggunakan alat EDAC. Nah, pada prakultur kami melakukan beberapa pengolahan diantaranya forward modeling, inversi, dan juga interpretasi data. Next. Langsung ke evaluasi akuisisi. Nah, untuk kendalanya sendiri itu apa persiapan alat pada line 1 lumayan lama, tapi di line 2 sudah mulai cepat dengan dan solusinya yaitu dengan membagi tugas persiapan alat agar waktu setup menjadi lebih cepat. Kemudian ada juga kendalanya itu lebih disiapin lagi saat mau akuisisi baca modulnya lagi kalau lupa caranya. Nah, solusinya itu mempelajari kembali modul dan prosedur akuisisi sebelum turun ke lapangan. Terus yang ketiga ada penempatan kabel yang jangan sampai terbalik. Solusinya itu melakukan pengecekan ulang posisi dan urutan pemasangan kabel sebelum akuisisi dimulai. Next. Eh, Baik, selanjutnya adalah self potensial. Jadi metode self potensial itu merupakan metode geofisika pasif yang mengukur perbedaan potensial listrik alami itu tanpa injeksi arus. Itu untuk mendeteksi aliran fluida, zona rekahan dan variasi kondisi geologi bawah permukaan berdasarkan potensial alaminya. Untuk target akuisisinya, metode SP ini digunakan untuk identifikasi distribusi potensial listrik alami yang berkaitan dengan pergerakan fluida bawah permukaan. Untuk dalam kajian longsor itu, untuk metode ini digunakan untuk mendeteksi zona jenuh air dan area lemah. Sedangkan pada sistem hidrotermal digunakan untuk mengidentifikasi pola aliran fluida. Interpretasi yang dilakukan itu eh, terintegrasi dengan metode geofisika lainnya. Jadi untuk desain akuisisinya itu terdapat dua peta. Yang pertama ada eh, peta desain akuisisi metode SP untuk hidrotermal dan yang kedua itu untuk metode SP longsor. Areanya kurang lebih 2,5 km persegi. Untuk jumlah titiknya itu menyesuaikan panjang loop. Spasi antar titik hidrotermal itu kurang lebih 20 meter, sedangkan spasi antar titik kebencanaan itu kurang lebih 5 meter. Estimasi lama kurang lebih 2 sampai 3 menit. Alat yang digunakan itu Parospot. Bisa di next.
Ini hasil pengukuran kita parakultur kemarin, bisa di next sampai evaluasi. Jadi pertama itu kendala yang pertama itu jumlah skop yang tersedia masih terbatas, sehingga proses pembuatan lubang menjadi kurang efisien. Kondisi ini menyebabkan hanya satu orang yang dapat melakukan penggalian pada satu waktu, sehingga waktu pengerjaan menjadi lebih lama. Sarannya sebaiknya jumlah skop yang disediakan ditambah agar lebih dari satu orang dapat melakukan penggalian secara bersamaan, karena eh, metode ini sebenarnya tidak membutuhkan begitu banyak orang, tapi eh, banyak yang eh, biar lebih mudah untuk menempatkan poros potnya digali dan lebih cepat digali. Da- eh, dengan demikian proses pembuatan lubang jadi lebih efisien. Yang kedua itu scatter plotnya tidak tersalin dari template, jadi harus salin di tempat. Sebelum akuisisi itu harus dicek terlebih dahulu template datasheetnya. Bisa di next. Oke, kita ke gravity, di mana metode gravity seperti yang ditahu adalah metode potensial pasif yang digunakan untuk mengukur variasi percepatan gravitasi bumi akibat perbedaan densitas batuan di bawah permukaan. Nah, nantinya ini metode gravitasi ini bisa mengidentifikasi struktur geologi yang menjadi target akuisisi gravity kami di Telaga Kebal. Nah, di mana dalam penelitian kami itu nanti metode Kuiper atau gravity ini dapat mengidentifikasi batas tubuh dari geometri kawah Mar dan juga keberadaan sesar dan rekan utama yang membentuk kompleks vulkanik novel ini sendiri. Nah, untuk desain akuisisinya sendiri, kita menggunakan area sekitar 25 km persegi dengan 96 titik akuisisi dan 22 titik tambahan jika 96 titik akuisisi tersebut sudah terlaksana. Untuk spasi antar titik ada 500 meter dengan estimasi lama pengukuran setiap titik 20 menit dengan alat yang digunakan adalah Sintrex CG6 Autograph. Next. Nah, ini beberapa dokumentasi prakultur kami. Kami melakukan QC data, koreksi data, dan juga plotting data. Hingga untuk evaluasi kami dari prakultur ini, nah kita untuk proses pemeriksaan atau checklist peralatan itu masih kurang teliti, utamanya untuk yang eh, akuisisi gravity geodetik ya teman. Mana itu ada beberapa peralatan yang masih tertinggal. Kemudian kita perlu lakukan pemeriksaan lebih detail ya di awal untuk sebelum keberangkatan sehingga tidak terjadi kejadian yang serupa. Untuk kedua, terdapat satu titik pengangkatan yang tidak terdokumentasi karena terlewat saat proses pengambilan foto dalam pengukuran geodetik sehingga dokumentasinya menjadi kurang lengkap. Jadi kita perlu project bahwa di setiap titik kita harus dokumentasi, kita harus saling mengingatkan sehingga tidak ada checklist dokumentasi yang terlewat. Oke, next saja. Oke, selanjutnya untuk metode magnetik sendiri, di mana magnetik ini merupakan metode pasif untuk mengukur variasi medan magnet awan ini akibat perbedaan sifat kemagnetan batuan di bawah permukaan dalam ukuran intensitas medan magnet atau ppm, sehingga kita dapat mengidentifikasi distribusi mineral magnetik, struktur geologi, dan zona mineralisasi berdasarkan kontras magnetisasi batuan. Nah, data dari magnetik sendiri ini nanti dikoreksi terhadap koreksi harian, variasi harian ke jurnal, dan juga IGRS. Nah, target dari akuisisi magnetik ini itu diharapkan tuh bisa mengidentifikasi variasi sifat kemagnetan batuan yang berkaitan dengan kondisi geologi bawah permukaan. Tujuan itu meliputi pemetaan distribusi batuan vulkanik, zona alterasi, intrusi, serta struktur sesar. Nah, anomali magnetik yang dijadikan target itu merupakan anomali magnetik rendah yang dimanfaatkan sebagai indikator zona alterasi yang berpotensi menjadi area lemah dan berperan dalam meningkatkan kerawanan longsor. Untuk parameter di zona krisis sendiri itu areanya itu kurang lebih 25 km persegi. Jumlah titiknya itu kurang lebih 220 titik akuisisi yang dibagi dengan jadi 8 kelompok. Jadi satu kelompok ada 40 titik. Yang dimana spasi antar titiknya itu kurang lebih 50 meter. Estimasi antar titiknya itu 5 menit. Dan alat yang digunakan adalah G857 magnetometer. Next.
Oke, ini merupakan koreksi dan hasil interpolasi dari kelompok 5 dan interpolasi hasil semua kelompok. Nah, untuk evaluasi hasil akuisisi sendiri itu pada akuisisi titik ke-55, pembacaan nilai magnetik tidak stabil dan terdapat sinyal rendah. Sudah dilakukan sebanyak 9 iterasi, namun hasil pembacaan dengan plus minus 1 ppm yang tidak ditemukan, sehingga digunakan ketiga hasil pembacaan yang paling terdekat, yaitu sekitar plus minus 5 hingga 3 ppm. Nah, hal ini dimungkinkan karena pada saat akuisisi, lokasi pengukuran itu terdapat banyak dikelilingi oleh bangunan dan juga tumbuhan, dan menyebabkan banyak noise dan sinyal yang mudah terganggu. Nah, nilai di 55 tidak stabil ini juga berpengaruh pada hasil PMI yang telah didapatkan. Di mana hasil gradingnya itu menggunakan metode minimum kurvatur ataupun kriging, nilainya tidak stabil dan menyebabkan kontras nilai dari PPM-nya atau PMI. Next. Nah, untuk evaluasi akuisisi sendiri itu yang pertama kendalanya itu pembagian tugas di lapangan belum dilakukan secara optimal sehingga koordinasi antara anggota kurang efektif dan pelaksanaan jadi kurang tertata. Solusinya itu diharapkan pembagian job desk itu ditentukan menjelaskan kepada seluruh anggota sebelum kegiatan dimulai sehingga pelaksanaan akuisisi di lapangan menjadi lebih tertib, efisien, dan lancar. Kendala yang kedua, navigator dari akuisisi magnetik masih perlu meningkatkan kemampuan dalam membaca dan menginterpretasikan peta sehingga pemilihan rute di lapangan belum sepenuhnya optimal. Solusinya itu diharapkan navigator ini lebih mendalami cara membaca dan menginterpretasi peta sebelum pelaksanaan kegiatan. Dengan kemampuan tersebut, navigator dapat menentukan rute yang lebih efisien dan lebih dekat sehingga waktu tempuh dan tenaga yang dikeluarkan lebih efisien pula. Nah, Selanjutnya untuk metode seismik refraksi. Jadi metode seismik refraksi itu merupakan metode seismik aktif yang digunakan untuk menyelidiki subsurface berdasarkan perlambatan gelombang seismik. Nah, metode ini bekerja dengan menghasilkan gelombang seismik dari suatu sumber, dan sumber yang akan digunakan pada metode di folder kali ini adalah pipa Palu. Lalu kemudian merekam waktu tiba pertama atau first peak menggunakan geophone. Nah, analisis waktu tempuh gelombang refraksi ini digunakan untuk menentukan kecepatan gelombang P serta mengidentifikasi ketebalan lapisan, batas hidrologi, dan atau struktur bawah permukaan berdasarkan perbedaan sifat elastis batuan. Uh, jadi target akuisisi seismik refraksi ini digunakan untuk memetakan distribusi kecepatan gelombang P, gelombang primer, guna untuk mengidentifikasi kondisi hidrologi dan juga zona lemah. Analisis tambahan bisa menggunakan NASD dilakukan untuk memperoleh karakteristik near surface yang hasilnya akan diintegrasikan dengan metode geofisika lain untuk meningkatkan keakuratan interpretasi. Berikut merupakan peta desain akuisisi dari metode refraksi dengan luasan area kurang lebih 3 km persegi. Jumlah shot yang digunakan yaitu 29 shot. Jumlah receiver ada 24 geofone. Shot intervalnya kurang lebih 3 meter. Interval dari receivernya ada 3 meter, dan panjang lintasan geofone untuk lead station itu 69 meter, dan panjang lintasan untuk shot of and pass itu 84 meter. Dan estimasi lama pengukuran untuk setiap titiknya adalah kurang lebih 15 menit, dan alat yang digunakan adalah geostem dengan 24 jam. Berikut merupakan hasil dari prakoter dari seismik refraksi kemarin, diperoleh untuk raw data dan juga digunakan Aptek dan PAS untuk melakukan QC di lapangan, dan kemudian dilakukan untuk first picking break dengan menghitung BPS. Next ke evaluasi akuisisinya. Ini untuk fotograf atau travel time curve dari 3 konfigurasi yaitu near, mid, dan far. Lalu dievaluasi akuisisinya, kendalanya pembagian tugasnya sudah cukup baik, namun saat proses setting alat masih terdapat anggota yang lupa terhadap tugas masing-masing sehingga masih menimbulkan kebingungan di lapangan. Yang kedua yaitu pada saat pemasangan, kabel itu sebaiknya tidak ditarik secara berlebihan. Kabel cukup dibentangkan sesuai dengan kebutuhan untuk menghindari kerusakan atau maupun gangguan selama waktu.
Yang ketiga, kendalanya adalah kesadaran dan kepedulian antar anggota itu masih perlu ditingkatkan lagi, terutama dalam membantu rekan kerja, misalnya dengan pergantian menjalankan peran sebagai shopman agar setiap anggota memperoleh pengalaman yang merata. Nah, lalu dari ketiga kendala tersebut dapat diperoleh solusi apa? Yang pertama yaitu sebaiknya seluruh kabel dibuka sesuai kebutuhan di awal agar proses penghubungan setelah akuisisi jadi lebih cepat dan juga rapi. Yang solusi yang kedua yaitu eh, dapat memberikan arahan kepada seluruh anggota mengenai prosedur penanganan kabel yang benar, yaitu cukup dibentangkan tanpa ditarik secara berlebihan. Yang ketiga yaitu tingkatkan komunikasi kerjasama dan kepedulian antar anggota tim, dan juga perlu dilakukan rotasi tugas termasuk pada posisi shopman ataupun operator juga agar seluruh anggota memperoleh kesempatan belajar dan juga pengalaman yang seimbang dalam akuisisi dan juga praktik. Next. Jadi selanjutnya untuk metode terakhir adalah SBP. SBP itu metode geofisika akustik aktif yang digunakan untuk memetakan struktur dan lapisan sedimen di bawah dasar perairan. Prinsip kerjanya adalah memancarkan gelombang akustik ke dasar perairan, kemudian merekam gelombang pantul dari setiap batas lapisan sedimen. Dari data pantulan tersebut, kita dapat mengetahui kondisi bawah permukaan seperti ketebalan sedimen, struktur geologi dangkal, hingga objek yang mungkin tertimbun. Untuk target akuisisi SBP itu adalah memetakan ketebalan sedimen dan struktur bawah dasar telaga ngebel. Selain itu, metode ini juga digunakan untuk mengidentifikasi lapisan litologi, mengetahui kedalaman perairan, serta mendeteksi rekahan yang berpotensi menjadi jalur fluida. Seluruh data itu nantinya diolah menjadi model 3 dimensi agar memberikan gambaran permukaan secara yang menyeluruh. Lalu di sini juga ada peta desain akuisisi yang pola lintasannya itu menutupi hampir seluruh area telaga ngebel sehingga cakupan datanya lebih merata. Untuk parameter akuisisi yang digunakan meliputi luas area sekitar 4 km persegi dengan 88 lintasan pengukuran dengan panjang lintasan 400 hingga 1.300 meter dengan estimasi waktu 10 sampai 20 menit per lintasan dan target kedalaman 40 hingga 60 meter dan menggunakan alat Strata Box Marine Geophysical Instrument. Dan untuk SBP ini tidak ada prakurternya. Next. Kemudian selain persiapan mengenai metode dan juga telah dilakukan prakunter, maka persiapan yang lainnya yang merupakan persiapan latihan rutin atau olahraga karena kami perlu menyiapkan latihan fisik untuk menghadapi medan di nantinya. Next, berikut merupakan rekap persiapan fisik yang telah kami lakukan. Nah, latihan rutin itu telah dilakukan sebanyak 11 kali yang dilaksanakan komunal dan juga dilaksanakan mandiri. Dimulai dari yang terbanyak dulu, rekapnya ada 3 hari yaitu 11, lalu ada Citra 10, terus Alia ada 9, dan seterusnya. Dan mungkin ini juga bisa menjadi evaluasi kami terkait persiapan fisik yang telah kami lakukan. Next, jadi di kesimpulannya, sebagian evaluasinya dari keseluruhan persiapan kami prakunter, sebagian besar kendala itu berasal dari aspek persiapan, koordinasi tim, dan juga ketelitian, bukan dari keterbatasan alat maupun metode. Dan kedua, permasalahan yang paling sering ditemui meliputi pembagian tugas yang kurang jelas, pemasangan alat yang belum optimal, dan kurang telitinya pengecekan peralatan serta dokumentasi dan komunikasi yang belum maksimal. Dan solusi yang akan diterapkan yaitu menentukan job desk dan alur kerja sebelum akuisisi dimulai, melakukan cek alat, perlengkapan dan dokumentasi sebelum serta sesudah akuisisi, memastikan seluruh anggota memahami SOP dan penggunaan alat setiap metode, meningkatkan koordinasi, komunikasi, dan ketelitian selama proses akuisisi, dan menyiapkan alternatif solusi terhadap kendala lapangan agar proses akuisisi tetap berjalan efektif. Selain itu juga, selain kendala dan evaluasi teknikal, seperti yang disebutkan sebelumnya, persiapan fisik juga perlu dilakukan dalam kurun waktu 1 bulan ke depan, melihat masih beberapa dari kami masih kurang untuk persiapan fisik. Sehingga nanti di medan
di Hubble tidak begitu terlalu berat bagi kami. Oke, sekian dari kami kelompok 5 terkait eh, persiapan dari kuliah lapangan terpadu di Telaga Ngebel, Kabupaten Ponorogo. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.